Oke, terima kasih ya Kak Iqbal sudah diingatkan karena aku pakai dua device, jadi lupa yang jadi host itu yang satunya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama aku Kak Ira atau Ira. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas materi tentang perbandingan umur. Nah, sebenarnya tujuan dari perbandingan umur ini apa sih? Tujuannya adalah ya kita membandingkan untuk mengetahui umur dari objek yang lain, kita bisa menggunakan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal. Nah, kemudian soal ini itu tentang perbandingan umur itu seringkali menjebak para peserta SKD dan juga biasanya malah ada yang belum tahu gimana sih cara pengerjaannya. Nah, insya Allah setelah lewat malam ini teman-teman akan paham dan gak akan bingung lagi kalau menjumpai soal tentang perbandingan umur. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa berkah ya dan bermanfaat serta membantu kita pada saat pelaksanaan SKD. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita masuk ya ke perbandingan umur. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa tips dan trik ya sebelum kita melaju lebih dalam ya. Pertama, pahami kata-kata dalam persoalan perbandingan umur. Nah, oke, dari setiap soal atau semua jenis soal pasti kita harus memahami konteksnya dulu kan. Nah, kemudian misalkan ada kata selisih, berarti maksudnya itu pengurangan. Ada kata jumlah, itu maksudnya penambahan gitu. Nah, kemudian pahami hasil yang dicari dari soal perbandingan umur tersebut. Apakah itu umur saat ini, sebelumnya, atau beberapa tahun ke depan. Nah, kebanyakan yang membuat para peserta salah di soal perbandingan umur adalah mereka tidak teliti. Ini tuh sebenarnya soalnya itu umur yang sekarang, beberapa tahun yang lalu, atau beberapa tahun ke depan. Nah, gitu teman-teman. Terus kemudian ada inilah yang membuat soal perbandingan umur susah itu sebenarnya di poin ini. Yang ini. Ubah dan tuliskan soal perbandingan umur menjadi bentuk persamaan matematika. Intinya di sini ada satu skill yang paling penting, yaitu gimana sih caranya kita mengubah soal cerita, pernyataan dari kalimat-kalimat yang disediakan menjadi bentuk matematika, sehingga bisa kita operasikan gitu. Nah, contohnya kayak gini ya, selisih umur antara Kli dan Kiki adalah 10 tahun. Nah, itu kan sama aja kayak Kli dikurangi Kiki sama dengan 10 tahun. Nah, kita tuh bisa kayak disingkat-singkat gitu, teman-teman. Jadi nggak usah ditulis Kli dan Kiki 10 tahun, cukup K min Ki sama dengan 10. Kemudian, pastikan untuk mengubah semua variabel dengan benar, oke? Otomatis ini memerlukan apa? Ketelitian. Nah, kemudian setelah semua variabel diubah menjadi persamaan, kerjakan menggunakan metode aljabar. Nah, metode aljabar ini kita bisa menggunakan substitusi, eliminasi, atau campuran. Oke, teman-teman? Nah, jadi apa sih sebenarnya substitusi, eliminasi, atau campuran ya? Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Gak apa-apa, kita bahas. Jadi, gimana ya? Mungkin di sini. Nah, sebenarnya kita dalam mengerjakan soal perbandingan umur, teman-teman, menggunakan konsep SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebenarnya ini nggak penting sih namanya. Intinya di sini tuh ada yang namanya eliminasi dan ada yang namanya substitusi. Nah, contoh dari eliminasi, eliminate, itu artinya apa sih teman-teman? Menyingkirkan, membuang gitu kan. Nah, di sini aku ada contoh misalkan 3x min 2y sama dengan 11. Kemudian x plus 2y sama dengan 9. Nah, di sini kita akan mengeliminasi si y. Oke, kita tambah min 2y ditambah 2y. Berarti kan y-nya habis ya. Nah, maksudnya eliminasi, si y ini teman-teman yang dieliminasi gitu. Nah, berarti ini adalah 4x sama dengan 20. X sama dengan 5. Ini adalah eliminasi. Nah, kemudian kita beralih ke substitusi ya.
Kalau substitusi itu, teman-teman, misalkan ini kan nilai X sama dengan 5 ya. Terus di sini ada soal X plus Y sama dengan 11 gitu. Nah, substitusi itu maksudnya apa? Kita memasukkan nilai sebuah variabel yang sudah diketahui ke variabel yang lain supaya diketahui nilai variabel yang lain ini berapa. Nah, di sini kan X-nya 5 ya. Ya tinggal kita masukkan aja 5 di sini. Berarti 5 plus Y sama dengan 11. Berarti Y sama dengan 11 dikurangi 5. Nah, berarti Y berapa? Y-nya sama dengan 6. Gitu. Nah, terus di dalam substitusi dan eliminasi itu juga ada pindah ruas ya. Contohnya kayak yang ini tadi, 5 kita pindah ke sini. Nah, di sini kan dia positif. Kalau misalkan pindah ruas itu, teman-teman, tandanya diubah dengan kebalikannya. Kalau positif diubah menjadi negatif, kalau kali diubah menjadi bagi, gitu. Oke? Kita lanjut ya. Ini inti dari apa sih eliminasi sama substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke ini, aturan penulisan. Jadi dalam perbandingan umur itu ya, teman-teman, ada satu hal yang kayak membuat dia spesial atau unik gitu. Yaitu dia punya aturan penulisan, di mana kita kalau nulisnya ini salah atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka hasilnya nanti pasti akan salah gitu. Nah, di sini ada aturan penulisan. Misalkan yang pertama, umur Ani 2 tahun yang lalu. Kira-kira ini penulisannya gimana? Coba ditulis di kolom chat. Umur Ani 2 tahun yang lalu. Gimana sih teman-teman kalau misalkan ketemu sebuah kalimat umur Ani 2 tahun yang lalu, terus disuruh mengubah ke bentuk matematika. Nah, itu gimana penulisannya? Oke, berarti Ani di sini kita bisa lambangkan dengan A, 2 tahun yang lalu. Berarti ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Kalau misalkan lalu itu kita pakai ya, min. Tapi kalau misalkan yang akan datang atau depan, datang. Oh, ini di bawahnya ada. Nanti aja. Oke, berarti ini A min 2. Oke, udah bener ya. Terus kita lanjut. Nah, kalau misalkan 2 tahun yang lalu, A min 2, Bella 3 tahun yang akan datang adalah B plus 3. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu. Nah, gimana nih tulisannya? 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu. 2 kali umur Bella. Oke. Jadi di sini baru satu yang jawab ya. Tunggu yang lainnya. Nah, oke, udah ada yang benar. Jadi penulisan 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu itu seperti ini, teman-teman. 2 dikali B min 4. Gitu. Jadi B min 4-nya itu harus dikasih kurung. Karena apa? Karena 2 kalinya itu harus kita jadikan ke bentuk sekarang dulu. Makanya kenapa itu harus dikurung, teman-teman, yang tahun lalunya. Misalkan ini yang bawahnya ya. 3 kali umur Ani. 3 kali umur Ani 5 tahun yang akan datang. Berarti Ani plus 5 gitu. Oke, jadi aturannya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan, bentar, yang satunya kita lanjut dulu. 2 kali umur Bella ditambah 4. Ini gimana nih tulisannya? 2 kali umur Bella ditambah 4. 2 kali umur Bella ditambah 4. Kalau tadi kan ada tulisan yang lalu atau yang akan datang ya. Kalau ini cuma, oke, benar ya. Jadi tulisannya adalah 2 kali umur Bella ditambah 4. Gitu. Berarti yang bawah ini apa? 4 kali umur Ani dikurang 10. Nah, aku mau highlight sekali lagi, terutama untuk mana ya, bentuk yang ini. Yang ini. Oke, teman-teman. Jadi, kalau misalkan 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu, kita kasih kurung nih yang ada, pokoknya kalau ada keterangan tahun lalu, tahun depan gitu. Nah, itu dikasih kurung ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan cuma 2 kali umur Bella, ya udah 2 kali Bella aja ditambah sama 4. Berarti ini kan dia udah di masa sekarang ya.
Nah, kalau misalkan yang ini 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu. Harus kita kasih kurung dulu, teman-teman. Nggak bisa langsung kayak yang ini. Kalau yang penulisannya yang bawah ini, dia kan cuman 2 kali umur Bella ditambah 4. Nggak ada keterangan 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang akan datang gitu. Kenapa nggak dalam kurung? Ya karena di sini dia kata-katanya cuma 2 kali umur Bella ditambah 4. Gitu. Lanjut ya. Untuk penulisannya mungkin bisa di screenshot dulu ya, karena ini akan menjadi landasan kita untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, sudah 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut. Perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun lalu adalah 1:4. Jika jumlah umur mereka sekarang adalah 24 tahun, berapa selisih umur mereka sekarang? Oke. Gimana teman-teman? Mungkin bisa coba dijawab nih. Ini soalnya harusnya bisa dikerjakan di bawah 10 detik ya, soal ini. Aku langsung bahas saja. Jadi soal ini nanti kita bisa menggunakan 2 cara ya. Cara yang menggunakan perbandingan umur dan dengan cara apa ya sebutnya, cara cepat gitu lah. Tapi sebenarnya intinya sama aja sih. Cuman ini kebetulan soalnya nggak belibet, jadi lebih enak pakai cara cepat. Tapi kalau belibet, mending kita pakai cara yang perbandingan umur. Oke, ini Kak Anton udah jawab A. Benar sekali. Jawabannya A ya. Perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun yang lalu. Berarti Uci 4 tahun yang lalu dibandingkan dengan Rahma 4 tahun yang lalu sama dengan 1:3. Oke? Kayak gini ya. Nah, kemudian ini bisa kita ubah, bisa kita kali silang nih ya. 3 kali U-4 sama dengan R-4. Nah, oke. Terus 3U sama dengan R plus 8. Nah, gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua. Kan tadi di sini di soal dikatakan bahwa jika jumlah umur mereka berarti kan U plus R ya teman-teman ya. U plus R. U plus R sama dengan 24, maka U berapa? 24 min R, gitu kan? Oke? Nah, kemudian langsung aja deh kita masukin ke sini si U-nya. Berarti 3 dikali ini menggantikan U yang ada di sini. 24 min R sama dengan R plus 8. Plus 8. Oke, 24 kali 3, 72 min 3R. 3 kali 24, 72. 3 kali R min R. Terus sama dengan R plus 8. Kemudian kita jadikan 1 ya. Yang ini kita pindah ruas aja biar positif. Berarti kan di sini 4R sama dengan 72 dikurangi 8 berapa? 64 ya. Nah, berarti R sama dengan 64 bagi 4, 16. Nah, si R ini kan 16 ya, teman-teman. Kita tahu bahwa U plus R tadi adalah 24. Oke. Nah, kalau misalkan si R-nya 16, berarti U-nya berapa? U-nya 8 dong, ya kan? Berarti U di sini 8 karena R 16, jumlah mereka 24 gitu. Berarti selisih antara 16 dan 8 adalah berapa? Jawabannya benar ya, 8. Nah, ini adalah cara konsep. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang lebih cepat. Aku hapus dulu ya. Itu yang tanya, 8-nya dari mana? 8-nya dari mana? Oh, ini yang 8 tadi dari... Nih, teman-teman. Kan, bentar, ini gimana ya? Ngapusnya. Aku hapus dulu lah ya, bentar. Nanti aku jawab lagi itu.
Bentar ya, Kak ya. Karena tempatnya nggak cukup. Aku pakai, jari. Jadi agak besar-besar nih tulisannya. Aku ulangin untuk pertanyaannya Kak Indra. 8 dari mana? Jadi kan kayak gini ya, Kak ya. Di sini ada U-4. Oke, Uci, perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun yang lalu. Berarti Uci min 4, kan 4 tahun yang lalu nih, dibanding dengan Rahma min 4. Itu sama dengan 1:3, ya enggak? Oke, nah kemudian kita kali silang kan? Kita kali silang nih. 3 kali U min 4 sama dengan 1 kali R min 4. Ini kan. Ya udah, 3U min 12 sama dengan R min 4. Nah, kita jadiin satu, si U ini 3U sama dengan R min 12 dipindah ruas berarti plus 12 kan. Plus 12 dikurangi 4 plus 8. Udah deh. Terus nanti yang ini tinggal dimasukin aja U-nya dari pernyataan yang U plus R sama dengan 24. Nah, jadi kan U sama dengan 24 min R ya kan? Oke, ya udah ini nanti tinggal disubstitusi gitu. Oke ya, sekarang aku ke cara yang lebih cepat. Ini cara konsepnya ya teman-teman. Terus kalau misalkan kalian merasa kayak, ih kok panjang kali ya, sebenarnya ketimbang cara cepat itu, kita lebih baik untuk meningkatkan kecepatan kita dalam menganalisis soal, dalam hitungan sederhana, dalam ketelitian, dalam menentukan ini tuh sebenarnya kalimatnya kalau diubah ke matematika jadinya gimana. Nah, itu kayak lebih penting daripada cara cepat. Cara cepat itu adalah kayak ya udah kalau kita kepepet aja gitu, teman-teman. Tapi untuk soal ini aku lebih prefer cara cepat ya karena lebih mudah di logika. Nah, kalau misalkan di soal ini perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun yang lalu 1:3, oke? Jumlah umur mereka adalah 24. Nah, 24 ini teman-teman adalah hasil dari perbandingan 1 ditambah dengan perbandingan 3. Perbandingan 1 dari si Uci dan 3 dari si Rahma. Berarti 24 ini mewakili 4 perbandingan, ya enggak, teman-teman? Terus yang ditanya apa? Selisih umur mereka. Nah, berarti kalau misalkan angka 24 itu mewakili 4 perbandingan, maka kalau misalkan 1 perbandingan, itu kan 24 bagi 4 ya. Oke? 24 bagi 4 berapa? 6 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini yang ditanya apa? Selisih umur mereka. Nah, selisih berarti 6, satunya 6, satunya 6 kali 3, 18 gitu. Nah, ketemu kan? Udah 18. Gimana sih? Bentar. Bentar ya, teman-teman. Aku ulangi lagi. Jadi, di sini kan yang ditanyakan adalah selisih. Selisih umur mereka, langsung aja. Ini kan 4 tahun yang lalu. Berarti kalau misalkan tahun yang sekarang, misalkan gini ya, umurku dan umur adikku. Umurku 20 tahun misalkan. 20 tahun dan umur adikku adalah 16 tahun. Gitu. Ini adalah 4 tahun yang lalu, teman-teman. Oke. Ini adalah 4 tahun yang lalu, berarti umurku yang sekarang berapa? 24. Dan umur adikku sekarang berapa? 20 gitu kan. Kalau misalkan kita jumlah, hasilnya kan 44. Nah, 44 ini adalah umurku yang sekarang. Kalau misalkan ditanya yang 4 tahun yang lalu, berarti ini kan bisa langsung kita kurangi 8 ya teman-teman ya. 44 kita kurangi dengan 8, berapa? 36. Nah, 36 ini adalah penjumlahan dari umurku dan umur adikku 4 tahun yang lalu, yang ini. Gitu. Nah, sama aja konteks soalnya, kayak di soal ini. Jadi jumlah 24 tahun ini adalah yang sekarang. Nah, sebelumnya dikasih tahu kalau misalkan 4 tahun yang lalu perbandingannya 1:4. Nah, 4 tahun yang lalu berarti jumlah umur mereka berapa? Jumlah umur mereka 4 tahun yang lalu adalah 16. Dari mana?
24 tahun dikurangi 4 tahun dari punyanya si Uci dan dikurangi 4 tahun dari punyanya si Rahma. Oke, jadi jumlah umur mereka 4 tahun yang lalu adalah 16. 16 ini dengan perbandingan 1:3. Yang ditanya adalah selisih, teman-teman. Gitu. Nah, selisihnya 1 sama 3 berapa? 2. Kalau misalkan ya, 1 sama 3 berarti kan 4 nih. 4 sama dengan 16, berarti 2 sama dengan 16 bagi 4 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Gitu ya. Oke? Oke, tadi aku itu lupa ngasih yang min 4, tapi nggak apa-apa, udah ingat. Jadi ini harus dilihat kalau misalkan perbandingan yang sekarang 24 tahun, 4 tahun yang lalu berarti harus dikurangi si Uci, dikurangi si Rahma. Jadi jumlahnya mereka yang benar-benar perbandingan 4 tahun yang lalu itu 16. Gitu. Oke, aku ulangin sekali lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian lebih paham cara yang tadi ya nggak apa-apa sih. Ini cara itu aja, kayak di logika aja. Nah, perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun yang lalu adalah 1:3. Oke, berarti jika jumlah umur mereka sekarang 24, nah Uci plus Rahma yang sekarang adalah 24. Sedangkan yang di soal ini itu 4 tahun yang lalu. Oke, nah berarti jumlah umur mereka 4 tahun yang lalu berapa? Berarti kan tinggal 24, teman-teman. Kita kurangi sama 4, kita kurangi sama 4 lagi. Nah, ini baru yang ini. Kalau ini yang ini. Gitu. Jadi yang 24 itu jumlah umur mereka yang sekarang, sedangkan kalau 24 min 4 dari si umurnya Uci, min 4 dari si umurnya Rahma, itu adalah 4 tahun yang lalu. Gitu. Berarti jumlah umur mereka 4 tahun yang lalu itu 16. Gitu. Bisa dibayangin kan kalau misalkan jumlah adik kakak gitu ya, adik kakak ada 2 orang, 4 tahun yang lalu 16. Berarti yang sekarang berapa? Berarti kan ditambah 4 dari si kakak, ditambah 4 dari si adik, jadinya kan 24. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, 16 ini kan dari satunya si adik dan 3-nya si kakak nih. Misalkan Uci itu adik dan Rahma itu kakak. Nah, 16 ini mewakili 4 perbandingan. Yang ditanya apa? Selisih. Kalau selisih berarti antara 1 sama 3. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Gitu. 2 kali 4 berapa? 8. Bukannya min 4 sekali aja. Enggak, gini, siapa ya? Aku pakai namamu deh. Nanti kalau pakai nama sendiri pasti bakal lebih gampang. Berlian sama siapa ya? Sama Najla, aku pinjam namanya ya. Jadi, Berlian sama Najla. Umur mereka sekarang 24 tahun. Jumlah umur mereka sekarang 24 tahun. Gitu. Nah, kalau misalkan ya aku di sini masukkan umurnya si Berlian 8 tambah 12 nih ya. Sama si Najla, berapa ya? Biar perbandingannya 1:3 gitu. Ini 16, ini 8, ini 16 sama 12. Ini 20. 16 sama, ntar aku cari angka. 16 sama 20 ya. Gitu. Jadi 20 sama, oke, berarti ini jumlahnya berapa? 32 ya? 32 ya, teman-teman. Nah, misalkan ya umur si Berlian 12, kemudian umur si Najla 20. Oke, berarti total umur mereka berapa? 20 tambah 12, 32. Itu umurnya yang sekarang. Kalau misalkan aku mau tanya, jumlah umurnya Berlian dan Najla 4 tahun yang lalu, berapa? Nah, berarti kan Berlian dikurangi 4 ya. Berlian 12. 12 dikurangi 4 berapa? 8. Kemudian Najla 20 dikurangi 4 berapa? 16. Jadi, di sini totalnya berapa? 16 tambah 8. 24 kan? Gitu. Nah, antara 24 sama 32 itu kan selisihnya 8 ya, teman-teman. Gitu. Jadi, kenapa kok 4 sama 4? Karena
satunya itu dari si Berlian, satunya itu dari si Najla. Gitu. Kalau 2/4 kali 24 12 karena 4 tahun yang lalu jadi kurang 12. Kalau ini bisa nggak? Bisa. Bisa ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh caranya kalian pasti nanti bakal kepikiran kok mau pakai cara yang mana gitu. Tapi untuk cara yang basic itu yang pertama tadi. Sedangkan kalau ini cara cepatnya. Tapi kalau misalkan kalian bingung menggunakan cara cepat, mending pakai konsep aja. Oke? Sekali lagi aku tekanin emang soal tentang perbandingan umur ini teman-teman susah banget di awal, tapi nanti pasti kalau kalian udah bisa bakal seru. Misal ketemu sama soal ini. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Iya, emang susah makanya banyak yang bingung di soal tentang perbandingan umur. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, pokoknya kalian stay tune terus ya. Stay tune terus. Dapat nilai 2/4. 2/4 yang mana ya? Kayaknya tadi nggak ada. Nggak apa-apa, kita next dulu ke soal selanjutnya ya, teman-teman. 10 tahun yang lalu, umur Nita, 10 tahun yang lalu umur Nita 4 kali umur Rina. Berarti Nita min 10, ya kan? 10 tahun yang lalu. Umur Nita 4 kali. Nah, ini nanti keliru jadi plus ya. Jadi ini min. Nah, 10 tahun yang lalu umur Nita 4 kali umur Rina. Rina min 10. Nah, paham nggak dari sini? Oke, udah aku step by step aja deh. Gimana nih untuk mengubah kalimat pertama? 10 tahun yang lalu. N min 10. Umur Nita 4 kali umur Rina. Jadi 4 kalinya umur Rina itu adalah umur si Nita 10 tahun yang lalu. Penulisannya kayak gini. Gimana? Tolong direspon ya teman-teman. Biar kita bisa next tapi tetap paham. Paham? Oke. Nah, kemudian sekarang jumlah umur Nita, berarti aku tahu sini ya, jumlah umur Nita hanya 2 kali umur Rina. Berarti Nita, karena sekarang kita nggak usah tambah 10, min 10, atau apapun, karena di sini ada keterangannya sekarang gitu. Umur Nita hanya 2 kali umur Rina, berarti Nita sama dengan 2R. Oke, gimana? Yang kedua paham nggak? Itu Ritanya min 10 juga ya, Kak? Iya dong, karena misalkan kalau Nita nih ya, dia hidup sekarang terus kemudian 10 tahun yang lalu, pasti kan umurnya juga berkurang 10 gitu ya dari umur yang sekarang. Sama juga halnya dengan Rita. Rita kan juga misalkan dia hidup sekarang 10 tahun yang lalu, berarti ya dikurangin 10 gitu logikanya, teman-teman. Oke, gimana dari N sama dengan 2R, paham nggak? Oke, aku ulang. Umur Nita 4 kali umur Rina, itu 10 tahun yang lalu. Oke, umur si Nita ini 4 kali umur si Rina. Tapi dengan keterangan 10 tahun yang lalu. Jangan lupa kalau misalkan ada keterangan 10 tahun yang lalu, itu min 10 gitu, teman-teman. Nah, kemudian sekarang, kalau sekarang ini kita nggak perlu kasih kurung, kita nggak perlu plus minus. Karena udah sekarang. Umur Rita hanya 2 kali umur Rina. Gitu. Nita 2 kali umur Rina, ya gitu. Jadi Nita di sini 2 kalinya Rina. Oke, gimana nih sampai ke persamaannya? Paham nggak? Boleh ditulis di kolom chat kalau masih bingung. Semangat, ini awal yang berat. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian teman-teman, ini kan bisa kita, dikalikan dulu ya. Berarti N min 10 sama dengan 4R min 40. Nah, ini kan? Oke? Nah, kemudian R-nya kita jadikan 1 nih. Kayak gini kan? Udah bener ya? Terus habis itu, apa nih tadi pertanyaannya? Oke, N-nya kita masukin yang ini kan tadi 2R nih. Ingat nggak teman-teman? Dari yang ini loh. Dari yang ini. N sama dengan 2R. Sekarang kita tinggal substitusi aja. N-nya ini pakai 2R gitu. Berarti kan 2R
min 10 sama dengan 4R min 40. Tuh. R-nya dijadikan 1, berarti 2R sama dengan berapa? 30. R sama dengan 15. Nah, oke. Ingat, di soal tadi, N sama dengan 2R ya. Berarti kalau misalkan N-nya 15, N-nya 30. Oke, berarti jumlah dari si N yang 30 dan si R yang 15, jumlahnya berapa? 45. Oke, gimana buat soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Intinya tinggal kita buat bentuk matematikanya. Oke, setelah itu kita masukkan persamaan satu ke persamaan yang lainnya. Oke, setelah itu ketemu deh hasilnya. Ketemu, kan nanti bakal ketemu yang si R duluan nih ya. Nah, nanti dari R kita bisa cari N. Kemudian tinggal ditambah 45. Oke, semangat ya teman-teman. Aku sebenarnya agak takut sih mau jelasin materi ini karena emang ini sangat membingungkan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba lanjut ya. Usia Mita 3 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Oke, stop. Kita ambil satu kalimat dulu. Usia Mita 3 tahun yang akan datang berarti M plus 3 sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. 2 kali, jangan lupa karena di sini ada keterangannya tahun yang lalu, Ella 5 tahun yang lalu. Nah, ini kan tahun yang lalu, makanya kita pakai dikurangi. Sedangkan ini yang akan datang, makanya kita pakai ditambah. Oke, dari sini dulu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Usia Mita 3 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat kedua. Bila 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. Wow, ini kata-katanya sangat mematikan. Oke, jadi ini kita selesaiin dulu aja kali ya, baru lanjut ke kalimat selanjutnya. M plus 3 sama dengan 2E min 10. Ya nggak? Bener ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat yang tadi. Bila 2 kali usia Mita, 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang, berarti Mita 2 tahun yang akan datang. Jadi ini adalah lambang dari 2 kali usia Mita, 2 tahun yang akan datang. Sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. 2 kali enggak cukup ya, ditambah 8 gitu. Jadi dari kalimat 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang itu akan membentuk seperti ini teman-teman. 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang. Ini kayak ini. Sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. Kenapa nggak pakai kurung? Karena di sini dia tidak ada kalimat yang akan datang atau yang lalu. Jadi nggak usah pakai kurung. Oke, gimana? Ada sampai sini paham nggak yang apa kedua, persamaan kedua? Persamaan kedua, paham? Oke, bagus. Terus kita lanjut ya. Ini kita selesaikan. Berarti ini berapa nih? 2M ya, plus 4 sama dengan 2E plus 8. 2E plus 8. Ya. Udah, terus kemudian 2M sama dengan 2E plus 4 pindah ruas min 4 ya kan? Berarti ini 2E plus 4. Oke? Berarti M kan di sini ceritanya kita cari apa namanya? Satu variabel ya. 16 apa 8? 8 ya, karena di sini dia nggak pakai kata
beberapa tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi nggak usah pakai kurung. Kalau nggak pakai kurung berarti nggak kali, bukan kali pelangi gitu. Oke teman-teman? M berarti E plus 2. Paham nggak? Ini maksudnya ya dibagi 2 aja sih. 2M sama dengan 2E plus 4 berarti M-nya sama dengan E plus 2. Oke, kita udah ketemu. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Tinggal kita masukkan. Gimana gesernya ini? Oke. 2E plus 10 ya tadi. Nah, terus kita tahu bahwa di sini M sama dengan E plus 2. Berarti M yang di sini, teman-teman, kita ganti dengan ini. Dengan ini. Udah tinggal dimasukin aja sih. E plus 2 plus 3. Sama dengan, ini tinggal disalin. 2E min 10. Oke, berarti E-nya kita pindah ruas, jadi di sini kan 2E min E, berarti kan di sini E ya. Min 10, pindah ruas jadi 10, plus 2 plus 3 berapa? 15. Nah, 15 ini adalah si E. Oke? Nah, ingat teman-teman, bahwa M itu sama dengan E plus 2. Berarti 15 plus 2 berapa? Berarti M sama dengan 17 ya. Selisihnya berapa? 17 sama 15. Oke, gimana untuk soal ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di akhir bingung, karena di sini kan angkanya cantik nih. Sama-sama 2, 2 sama 4 bisa dibagi 2 gitu. Ya udah kita sederhanain aja. Jadi M sama dengan E plus 2 dibagi 2 gitu. Kak Johan, dari 2M sama dengan 2E plus 4 dibagi 2. Jadinya M sama dengan E plus 2. 15 dapat dari mana ya? 15 itu dapat dari ini, Kak. Bentar. Jadi kan tadi kita persamaan pertama kita dapat ini ya, teman-teman. Persamaan kedua kita dapat ini ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Dengan cara gimana? Kita cuma tinggal ganti huruf M. M-nya kita ganti sama E plus 2. Gitu. Jadi ini M-nya ini aku ganti E plus 2. Terus ini kan plus 3 nih. Nah, plus 3. Ini tinggal dikopas saja yang 2. E min 10. Udah deh, tinggal dipindah ruas, nanti ketemu E sama dengan 15. Gitu. 2E kan cara pindah ruas itu, teman-teman, kayak gini ya. Di sini E, di sini E, di sini 2E. E ke 2E. Berarti kan 2E dikurangi E, jadinya apa? E. Oke? Kemudian ini ada min 10, kita pindah ke sini. Berarti kan di sini ada plus 10. Jadi ada plus 2, ada plus 3, sama ada plus 10. Berapa? 15 dong. Nah, kita tahu tadi kalau misalkan M itu E plus 2. Kalau misalkan E-nya 15, berarti M-nya 17 dong. Ya enggak? Oke? Nah, cara cepatnya gimana? Kita harus jeli. Sebenarnya dari sini itu kita bisa tahu jawabannya. M sama dengan E plus 2. Ya udah, berarti yang bikin ada selisih itu yang plus 2-nya gitu. Oke? Gimana soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Semangat, kalian harus pusing dulu untuk bab ini. Kalau misalkan pertemuan ini masih bingung, nanti bisa aku tambah satu pertemuan lagi, karena emang benar-benar rumit sih ini perbandingan umur. Cuman kalian jangan anggap rumit ya, kalian pasti bisa, harus yakin. K itu kok 8. Yang mana? Yang ini kah? Bentar. Yang ini kah? Ya enggak? Yang mana? 8-nya cuma itu ya? Oke. Coba deh lihat kata-katanya di sini. Aku hapus dulu ya. Yang ini aja aku hapus. Oke. Jadi kan kata-katanya ya Kak Johan.
2 kali usia Ella ditambah 8. 2 kali usia Ella ditambah 8. Ini tadi awal kita udah bahas cara penulisan soalnya. Kecuali kalau misalkan ada, usia Ella 8 tahun yang lalu, berarti 8 tahun yang akan datang, berarti kayak gini nanti tulisannya. Tapi karena ini ditambah, bukan 8 tahun yang akan datang. Oke, gimana lainnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita next. Ada nggak? Ada ya? Next ya? Oke, ini pendinginan dulu, pendinginan. Ayo silakan dicoba jawab. Selisih umur ayah dan kakak 24 tahun jika perbandingan. Oke. Ya, teman-teman, selisih itu apa sih? Dikurangkan tadi ya. Berarti 7 dikurangi 4 itu berapa? 3. Nah, dari 3 perbandingan ini dia mewakili 24 tahun. Nah, umur ayah di sini kan 7 nih. Oke, ya udah berarti tinggal 24 kita bagi 3 biar ketemu persatuannya, ya kan? Berarti persatuannya berapa? 1 sama dengan 8. Nah, si ayah ini dia punya 7. Ya udah tinggal 7 kali 8. Berapa? 7 kali 8? 56. Oke. Gimana untuk soal ini jelas ya? Bisa dilanjut atau masih ada yang bingung? Lanjut teman-teman. Oke. Oke, bagus. Nah, nih. Langsung kita bahas aja ya. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Oke. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu 80 tahun, maka umur si anak adalah, ya udah ini tinggal gini aja teman-teman. Ayah banding anak. Sama dengan 3 kali kan teman-teman ya. Ayahnya berarti 3, anaknya berarti 1. Ya enggak? Oke. Berarti 3 anak, 3 kali umurnya anak itu sama dengan 1 kali umurnya ayah. Ya udah berarti mereka punya 4 perbandingan. Di mana jumlah dari keempat perbandingan itu adalah 80 tahun. Maka untuk 1 perbandingan adalah 20 tahun. Nah, anaknya tadi kan dia cuma punya 1 nih. Jadi anaknya 20 tahun. Ayahnya berapa? Ya udah tinggal 20 kali 3 gitu. Kalau ditanyain ayahnya berarti 60. Nah, cocok kan? Ayahnya 60, anaknya 20, jumlahnya 80. Oke, gimana untuk soal ini? Ada yang bingung? Boleh diketik di kolom chat. Atau kita lanjut kalau udah paham. Lanjut ya. Oke. Ini kita pusing lagi sekarang. Boleh dicoba dikerjain dulu, teman-teman. Aku kasih waktu 1,5 menit deh. Oke? Setelah soal ini, ada soal yang lebih hot lagi. Tapi nggak apa-apa, harus semangat. Boleh ulang? Oh, boleh, boleh. Ini bisa di-screenshot dulu sambil nunggu, yang lain ngerjain. Aku jelasin yang soal tadi. Oke, udah ya, di-screenshot ya. Oke, ini Kak Sajrotul. Ini ya Kak, aku ulangin sekali lagi. Ntar aku hapus dulu. Jadi Kak, kalau misalkan nih ya, umur ayah adalah 3 kali anaknya. Berarti 3 kali umur anak itu sama dengan umur ayah. Ya kan Kak? Nah, jumlah mereka itu 80 tahun. Jadi jumlah dari 3 dan 1 ini, 3 sama 1 dari mana? Dari perbandingannya. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anak itu. Berarti 3 kali umur anak itu umurnya seorang ayah gitu.
Nah, kalau di total, di sini kan ada clue ya, jumlah. Nah, jumlah itu isyarat kita untuk menjumlahkan perbandingan yang ada, gitu. Berarti 3 ditambah 1. Ini perbandingan ya, jangan lupa ini bukan angka yang apa-apa gitu, tapi ini perbandingan. Nah, jumlahnya itu 80. Itu. Berarti kan 4 sama dengan 80 nih. Ya. Terus si anak, punya anak tadi berapa? Punya anak cuma 1. Karena apa? Si ayah umurnya adalah 3 kali si anak. Gitu. Berarti kalau misalkan ada perbandingan, si 1 ini punya anaknya, satunya dari mana? Jadi kalau misalkan gini deh, umurnya Kak Ndra itu adalah sepertiga dari umur ayahnya. Jadi umurnya Kak Ndra misalkan 20, umurnya ayahnya berapa? 60 kan? Nah, makanya itu kenapa kita untuk si anak itu dia cuma punya 1 perbandingan karena dia lebih muda dan si ayahnya ini adalah 3 kali dari jumlah umur si ayahnya gitu. Nah, oke, jadi si anaknya di sini kan 1 nih perbandingannya ya kan, umur ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jadi nanti misalkan anak 1, si ayah 3 gitu kan. Nah, kalau 4 itu 80, ya udah berarti ini 20, ini 60 gitu kan. Gimana Kak Ndra? Masih bingung kah? Yang tadi mungkin ada yang udah nemu jawabannya teman-teman? Oh yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Susah jaringannya itu jaringan aku kah teman-teman? Halo? Tes, tes, suaraku jelas nggak? Oh gitu. Nggak apa-apa Kak Ndra kalau misalkan jaringannya sekarang lagi nggak mendukung bisa dilihat recordnya, oke? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Berarti 5 tahun yang lalu ya teman-teman. A min 5. Ya nggak? Bener nggak? Oke? Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak nih mengubahnya? 5 tahun yang lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Berarti 4 kali umur Boni. Boninya harus min 5 juga dong. Karena kan mereka 5 tahun yang lalu sama-sama berkurang 5 umurnya. Nggak mungkin cuma umurnya Ani aja yang berkurang. Pasti si Boni juga dikurangi 5 dong. Ya nggak? Paham nih sampai sini? Sampai si Boni? Oke, lanjut. 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang. Aku tulis di mana ya? Di sini. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1. Wah, ini kata-katanya sangat indah. Aku pindah tempat ya teman-teman biar cukup. Oke, yang tadi ini umur Ani 5 tahun yang lalu sama dengan 4 kali umur Boni 5 tahun yang lalu juga. Nah, kemudian ini adalah persamaan pertama, oke? Kemudian persamaan yang kedua, 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Berarti ini bentuk matematikanya kan kayak gini. Oke, 2 kali umur Ani plus 4. Kenapa? Karena 4 tahun yang akan datang ya. Sama dengan 3 kali umur Boni, 4 tahun yang akan datang juga, ditambah 1 tahun. Oke. Gimana untuk bentuk kalimat yang kedua sampai yang 1 tahun ini? Bisa nggak caranya mengubah? 4 tahun yang akan datang. Oke. 2 kali umur Ani. Jadi, ini mewakili 4 tahun yang akan datang ya. 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1. Paham? Oke. Nah, yang ditanya apa? Umur Ani sekarang. Berapakah umur Ani? Gitu kan. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, kita selesaikan dulu nih yang bagian kedua ya. Karena yang bagian pertama kan dia simpel nih. Berarti ini 2A
Karena ada tanda kurungnya berarti kalinya pelangi ya. Kali yang satu-satu tuh. 2A ditambah 8 sama dengan 3B ditambah 12 ditambah 1. Oke. Nah, udah kan? Sekarang 2A sama dengan 3B plus 12 tambah 1, 13. 13, terus yang plus 8 dipindah ruas berarti kan jadi minus 8 nih. 13 minus 8 berapa? Berarti kan plus 5. 5. Gimana? Sampai sini paham? Iya, bener. Bener sekali, Kak Ulan. Oke, udah ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja. Kan tadi, oh iya ini. Ini kita selesaikan ya. A-5 sama dengan 4B min 20. Ya kan? Min 20 ya kan? Berarti A sama dengan 4B. Min 20 min 5 berapa? Berarti kan min 20 ditambah plus 5. Dikurangi itu sama aja dengan ditambah kebalikannya gitu, teman-teman. Ya udah, ini kan pindah ruas nih ya. Min 4B min 20 plus 5 sama dengan min 15. Nah, oke, paham ya? Nah, kemudian bentuk yang di sini, teman-teman, kita masukkan ke sini. Tuh. Kita gantiin ceritanya, gantiin si A ini loh. Itu. Jadi intinya kita tuh buat apa namanya? Persamaan yang pertama, kemudian persamaan yang kedua, kemudian kita masukkan salah satu persamaan ke persamaan yang lain. Udah gitu aja teman-teman sebenarnya. Cuman yang susah membuat bentuk matematikanya itu. Sama kalau misalkan untuk perkalian yang nggak teliti, itu juga susah juga. Kita masukkan ya. Buat 2 pertemuan. Oke, siap. Siap. Nah, A sama dengan 4B min 15. Kita masukkan, berarti kan ini 2 dikali 4B min 15. Dulu aku juga waktu ngajar ini di CPNS juga pada bingung sih, tapi lumayan masuk. Mungkin kalau yang screen aku buat 2 kali lah ya. Oke, ini. Udah deh kita kalikan juga. Berarti ini kan berapa? 8B ya. Aku pindah ke sini ya, nggak cukup. 8B min 30 dengan 3B plus 5. Nah, oke, B-nya aku pindah nih. Ini 30 ya. B-nya aku pindah nih. 8B dikurangi sama 3B. Berarti di sini ada 5B. Oke. Min 30 dipindah ruas berarti plus 30. Plus 30 ditambah 5. 5. Berarti B-nya adalah? Oke, benar. B-nya adalah 7. Kapan kita pakai Gilbulser? Apakah ini soal kalau itu sebenarnya gimana caranya kita untuk melihat pola di suatu soal ya, teman-teman. Cuman kalau itu mungkin Kak Mulia yang jelasin bilangan bulat sederhana. Kalau aku lebih kayak ke konsep materinya aja gitu. Oke, lanjut. Karena kita di sini sudah mengetahui bahwa nilai B sama dengan 7. 5B kan 35, B sama dengan 7. Yang ditanyain apa tadi? Yang ditanyain umur Ani ya. Oke. Kalau si Boni itu 7, kita coba cari, oh ya tadi kan nih. A sama dengan 4B min 15. Nah, gini kan. Ini dari mana, Kak? Dari ini yang awal sendiri. Dari ini loh. A sama dengan, ini persamaan pertama yang udah kita temuin tadi. Oke, sekarang kita mau cari A-nya gitu loh. Kan si B tadi udah ketemu, 7 nih. Oke,
Sekarang si A. A sama dengan 4B min 15. B-nya 7. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 28 min 15 berapa? 13. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 13. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan kah dari soal yang ini? Oke, bener tuh Kak Rahmasya Sabil. Kok aku dapatnya A18 pakai cara lain? Gimana tuh Kak Johan caranya? Tapi B-nya sama. Gimana tuh? Yang B-nya tadi dimasukin persamaan kemana tuh Kak Johan? Kok bisa A dapat 18? Kalau aku tadi dimasukin ke sini ya, ke persamaan pertama kita. Oke, soal nomor berapa nih? Nomor 7 ya tadi. Tadi nomor 6, sekarang nomor 7. Nah, ini boleh coba dikerjain dulu teman-teman. Nomor 7 ini adalah soal terhot kita malam hari ini. Aku kasih waktu 3 menit. Nggak apa-apa. Kalian nggak boleh males coba ya. Oke, silakan dikerjakan. Kak Johan yang tadi Kak mau SS soal yang tadi. Oh, boleh. Bentar ya, teman-teman yang lain. Nah, ini Kak. Silakan Kak RV. Soal nomor 7 ya ini. Adalah soal terhot kita malam hari ini. Silakan dicoba dikerjakan. Yang bisa jawab boleh resen, teman-teman. Aku ingin mengapresiasi. Enggak juga sih, yang lain masih banyak yang hot belakang-belakang. Tapi ini, apa namanya, ya hot juga sih. Hari itu nama orang nggak sih, Kak? Iya, iya nama orang. Namanya di sini ada Hadi sama Ida ya. Jangan lupa sewindu itu berapa tahun. Boleh coba dikerjain dulu, aku tunggu sampai 2045. Yang udah nemu bisa resen atau bisa di kolom chat. Kak, tahun 2017 itu maksudnya tahun sekarang atau dihitung dari tahun 2022? Oh, maksudnya di soal ini. Kan kalau misalkan di soal pada tahun 2017 ini berarti sekarangnya 2017. Iya, semangat. Boleh dicoba dulu teman-teman. Oh iya, menurut kalian ini dijadiin 2 pertemuan apa sekalian sekarang aja ya? Soalnya nggak apa-apa juga sih, misalkan apa aku nanti agak maleman selesainya. Tapi kalian gimana? Mau nggak? Kalau misalkan nggak mau, nanti dijadiin 2 pertemuan aja. Soalnya aku pengennya tuh mau buat itu teman-teman hari Minggu untuk perbandingan kuantitatif. Jadi yang materi mengenai pekerja tambahan, jumlah makanan, terus yang berhenti-berhenti entah karena sakit atau bahan baku habis gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan pertemuan selanjutnya kita bahas ini lagi. Gimana? Itu dong saran dong di kolom chat. Aku ngikut kalian aja enaknya gimana.
Oke. Satu orang, yang lainnya? Aduh, semakin bingung ya. Iya, ini materi berat. Wih, ini ada yang jawab. Oke, Kak Bintang, boleh itu dong, aku coba ini ya. Halo Kak Bintang, Minggu juga Halo. ada Zoom soalnya. Iya, Minggu itu aku, teman-teman. Nanti jadwalku hari Minggu. Nah, niatku hari Minggu tuh mau bahas yang perbandingan kuantitatif gitu. Kalau misalkan apa mau dipercepat malam hari ini bisa, mungkin nanti selesainya 9:30 atau jam berapa gitu. Ah, ini Kak Bintang nggak mau on mic. Ya, Kita Kak, coba. gimana? Oh, mau. Udah ya, udah ya. Oke. Halo Bintang. Halo. Oke, kamu keren banget bisa dapet opsi A tuh gimana tuh caranya? Mungkin bisa di apa namanya di dikte ya, nanti aku tulisin. Gimana gimana? Jadi kan tahun 2017 kan ada perbandingan H sama dengan 5/8 dari I. Oke. Terus itu kan ada kata-kata sewindu yang lalu, umur Ida adalah 2 kali lipat umur Harry. Berarti I min 8 sama dengan 2 dalam kurung H 2 kurung H min 8. Oke. Bentar bentar. Ini jelek. H-8 ini ya. Ya, Oke, terus terus kalikan dulu 1 min 8 sama dengan, ini I ya tadi. iya, I min 8 sama dengan 2H min 16. Oke. Terus I gitu ya. Sa- I, ya, I min 8 itu sama dengan, kan H kan 5/8 dari I. Heeh. Oke. Terus Terus H-8 dari I. kan itu 2H. Hanya aku ganti Heeh. sama 5/8. Oke, berarti 2 kali 5/8 I gitu kah? Ya, Ini? ya, kan jadinya Oke. 5/4 I. Ya, ini ya. I sama dengan 5/4 min 8 gitu ya. Ya, Oke, terus? terus 5/4 I, Kak. 5/4 I. Kan 5/4, Oke, ya. oke. Terus? Terus 5/4 I dikurangi sama pindah ruas ya. 5/4 I Mm-mm. dikurangi sama I sama dengan 8. Ini pindah ke sini aja gitu ya intinya. Ini jadi I Ya, teman-teman. pindah ruas. Ini kan tadi 8 ya. Terus di sini jadi plus Iya, 8. Nah, terus 5/4 I, 5/4 I kurang I sama dengan 8, udah ya, Kak. ya udah. Terus kan 5/4 I kurang I kan ketemunya 1/4 I sama dengan 8. Heeh, benar. Berarti I-nya sama dengan I-nya tadi sama satu per dengan 4. 32. Iya, kali 4 ya, teman-teman. Karena 1/4-nya 8 berarti utuhnya sama dengan 4 kalinya dari 1/4. Oke. Kalau misalkan 1/4-nya 8, berarti I-nya adalah 32. Nah, seterusnya diapain, Kak? Terus kan tadi ada perbandingan H sama dengan 5/8 dari I. Heeh. Terus I-nya kan udah ketemu 32. Ya udah kita tinggal masukin 5/8 kali 32, ketemunya 20. Oke, ini dicoret ya. 4 berarti H sama dengan 20. Terus Oke. aku terus aku pakai cara yang ditanyakan perbandingan umur Hari banding Ida
di tahun 2033. Ya. Nah, tadi kan kita nemunya umur 20 ini kan pas perbandingan pas dia umur di tahun 2017. Ya, 20 benar. tahun kan pas umurnya di tahun 2017. Heeh. Berarti aku cari 2033 dikurangi 2017 itu selisihnya berapa? Kan dapatnya selisihnya 16. Ya, dari 33 ke 17 ya. Ya, Ini selisihnya kita 16. intinya cari 16 tahun mendatang itu kan ya. Iya. Oke, terus? Terus kan tinggal kita masukin di tahun 2033 umur hari itu 20 tahun ditambah 16 tahun. Ketemunya Benar. 36. Oke, si hari 20 tambah 16 berarti 36. Ini hari. Kemudian si Ida, Si Ida tadi kan ketemunya 32. Itu heeh, umur dia di tahun 2017. Berarti umur Ida di tahun 2033 itu tinggal kita tambah 16 tahun sama kayak yang hari tadi. Berarti ketemunya 48. Oke, terus disederhanain Ya, tinggal disederhanain aja. bagi Nanti 12. ketemunya 3/4. Oke, 3 banding 4. Oke, bagus sekali Kak Bintang. Terima kasih banyak ya. Sama Kak Ira. Oke. Oke, gimana teman-teman? Aku rasa ini udah jelas banget penjelasan dari Kak Bintang. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang tadi? Jadi intinya gimana? Kita cari persamaan yang pertama dulu. Oke, persamaan yang pertama itu tadi yang ini, yang I sama dengan 2 kali 5I/8. Nah, kemudian kita cari persamaan yang kedua, terus kita masukin deh ke persamaan yang pertama. Jadinya tinggal 5/8 dikali 32. Kan ketemu tuh hanya 20, si I-nya 32. Karena yang ditanyakan pada tahun 2033 ya, di mana kalau misalkan sekarang 2017 berarti 2033 kan 16 tahun dari sekarang ya. Oke. Nah, udah ketemu tuh 32 sama 20, berarti 16 tahun setelah mereka berumur 32 dan 20, mereka umurnya berapa? 36 sama 48, tinggal disederhanain. Perbandingan kan kayak intinya mencari bentuk paling sederhana ya dari angka-angka yang ada. Udah tinggal bagi 12 ketemu 3/4. Gimana lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Yang bingung bagian mana? Kalau misalkan mau tanya langsung juga boleh, raise hand. Paham nggak? Kalau paham, kita lanjut. Ini soal berikutnya. Ini intinya persamaan yang pertama nih. Oke, terus ini persamaan yang kedua. Ya udah, terus tinggal dimasuki. Persamaan yang pertama ini nanti kan ketemu hasilnya 32 I-nya. Terus kemudian persamaan kedua tinggal dimasukin ke 32, ketemulah. Ada dong. Gimana? Lanjut ya. Ada carcepnya. Oh, tidak ada. Oke, boleh. Ini gimana kita bahas satu soal terakhir mungkin ya? Satu soal lagi atau 2 soal lagi? Aku jadiin semangat ya teman-teman. Aku jadiin 2 pertemuan aja deh ya, fix ya. Kalau misalkan sekarang kayaknya juga kalian lagi lelah. Nanti coba sebelum ke pertemuan selanjutnya, record-nya hari ini dilihat lagi. Terus kalau misalkan kecepatannya bisa diubah jadi 0,5 atau 0,75. Oke, kita ke soal ini deh. Ke soal yang mana ya? Yang ini aja.
Kita coba pakai, dari tadi kan kita pakai substitusi ya, kita coba pakai eliminasi sekarang. Jadi kalau misalkan kita mau pakai eliminasi nih, teman-teman, ada nih caranya. 2 tahun yang lalu, umur Amir 6 kali umur Bagas. Berarti Amir min 2, karena 2 tahun yang lalu. Umur Amir itu 6 kali umur Bagas. Jangan lupa Bagasnya pasti juga min 2, gitu kan. Dari sini, udah ya. Terus 18 tahun mendatang, umur Amir adalah 2 kali umur Bagas. Oke, berarti di sini adalah Amir plus 18, karena 18 tahun mendatang, 2 kali umur Bagas. Bagas juga plus 18. Udah ya? Udah deh, di ini aja. Oke. Halo? Nah, udah kan? Nah, terus di sini kita udah ketemu nih, 2 persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau eliminasi itu teman-teman, gampangnya kita, halo? Masih nggak ada suaranya kah? Halo? Oke. Intinya tadi, tinggal itu sih, kalau misalkan tadi nggak ada suaranya, intinya tadi kita tinggal menyederhanakan persamaan yang awal, oke? Nah, terus kan kita ketemu nih 2 persamaan, tinggal kita eliminasi deh. Ingat kan eliminasi tadi di awal udah aku bahas. Jadi, ini aku taruh bawahnya sini lah ya. Berarti A min 6B sama dengan min 10. Udah, tinggal dieliminasi. A-nya hilang kan? A min A, A-nya hilang. Min 2, min 6, berarti min 2 plus 6. Berapa? 4B. 4B sama dengan 18 min 10, 18 plus 10, 28. Berarti B-nya berapa? B sama dengan 7. B-nya 7 ya, teman-teman. Oke, di opsi udah ada yang 7 tahun. Udah deh. Tinggal kita coba itu deh, apa namanya, kayak masukin kalau misalkan pengen meyakinkan gitu ya. A min 2 sama dengan, ke yang ini misal. Ini dimasukin. Min 2 kali 7, min 14. Sama dengan 18. Nah, berarti A-nya berapa nih? 32 kan? 32 dikurangi 14 kan 18. Ya udah, berarti bener. Misalnya ini. Gitu. Lebih gampang yang eliminasi ya? Karena eliminasi kayak persamaan. Kita eliminasi, ketemu salah satu, kita masukin ke yang lain, ketemu deh. Sebenarnya sama aja sih, substitusi juga kayak gitu. Senyaman kalian aja, lebih suka pakai substitusi atau eliminasi. Ini kalau eliminasi kayak ini. Nah, gitu. Kalau misalkan substitusi itu kita pilih persamaan, kita jadiin persamaannya itu A sama dengan atau B sama dengan gitu ya teman-teman. Tapi kalau eliminasi itu kita jadiin persamaannya 2 variabel itu dalam satu ruas yang sama. Tahu kan? Kalau eliminasi kan biasanya ada 2 variabel sama satunya di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan itu yang angka gitu. Terserah kalian lebih nyaman pakai substitusi atau yang
eliminasi. Gimana untuk yang eliminasi, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Paham nggak ini, yang eliminasi? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Loh, suaraku terdengar nggak nih? Substitusinya gimana? Kalau misalkan substitusi, berarti ini aku hapus ya. Kalau substitusi itu kita tinggal mengganti, jadi ini gini, A sama dengan 6B min 10, ya kan? Kemudian nanti si A ini kita masukin ke sini. Jadi 6B min 10 min 2B sama dengan 18. Udah sama aja. Untuk soal-soal, iya bisa pakai cara eliminasi. Pokoknya tinggal pilih sih mau substitusi atau eliminasi. Kalau eliminasi, jadikan bentuknya kedua variabel itu di ruas yang sama dan ruas satunya adalah angka. Tapi kalau substitusi itu bebas. Kalau eliminasi, satu ruas untuk variabel, satu ruas untuk angka. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya emang susah babnya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman harus tetap berusaha ya. Karena aku dulu juga waktu belajar ini nggak langsung paham kok. Kak, soal yang tadi. Yang mana? Kak Johan itu dong kalau misalkan bertanya sekalian yang mana gitu. Sama yang tadi, yang ini kah? Yang mana sih? Ini? Yang mana? Ini. Atas. Ini? Yang mana kah? Ini kah? Atas? Ya, ini paling atas. Yang KJ-nya 13. Bentar. Oh, ini kan? Kenapa ada apa ini di soal ini? Nah, Oti. Gimana sih? Bentar. Aku coba baca. Oh, nah itu saya dapatnya 18, padahal B-nya sama. Itu gimana, Kak? Dapatnya 18, 18-nya dari mana gitu. Kalau misalkan B-nya sama, berarti si A-nya nih yang beda. Ya enggak? Nah, setelah Kak Johan dapat 18, setelah Kak Johan dapat B-nya 7, habis itu diapain? Pakai eliminasi. Oke, aku coba inilah ya, open mic ya. Bentar. Halo? Ya, Kak? Oke. Gimana Kak Johan, yang bagian mana? Yang itu, Kak. Itu kan saya dapat B-nya 7. Ini B-nya 7. Terus? Nah, dimasukkan ke persamaannya. Jadi kan itu kan saya pakai eliminasi. Jadi 2A kurang 3B sama dengan 5. Ini ya, yang ini ya. Ya. Terus? Ya, terus masukin B-nya 7 kan. Terus 2A kurang 21 sama dengan 5. 2A sama dengan 26. A sama dengan 18. Oke, bentar. Kalau Kak Johan tadi bentuknya kan kayak gini nih. 2A min 3B gitu ya. B-nya dipindah gitu kan. 3B Ya. sama dengan 5. Gitu ya. Oke. Min 3 kali 7 berapa? Min 21 ya. Ya. Min 21 sama dengan 5 nih. 2A min 21 sama dengan 5.
Nah, sekarang 21-nya kita pindah ke sini. 21 min 21 dipindah ruas berapa? Plus 21. Plus 21 ditambah 5 berapa? 26. 26 adalah 2A. Maka A-nya berapa? 26 bagi 2. 13. Itu gimana bisa ketemu 18? Oh iya ya. Mungkin kurang teliti ya, Kak Johan. Nggak apa-apa. Berarti itu tandanya Kak Johan emang benar-benar nyoba. Bagus. Oke. Gimana, ada yang ini mau ditanyain lagi, Kak? Mumpung lagi apa namanya? On mic. Boleh? Boleh? Nggak ada lagi? Udah ngantuk. Oke. Iya, emang ini tuh tantangannya salah satunya ya teman-teman. Gimana waktu kita pindah ruas, waktu kita menjumlahkan, waktu kita mengalihkan, itu semua harus perfect. Sekali aja salah, itu bakal mempengaruhi jawaban yang lain. Lainnya ada yang mau bertanya juga? Lainnya? Boleh raise hand, boleh dari chat. Nggak ada ya? Ada nggak yang mau tanya lagi? Oke, nanti mungkin bisa dilihat lagi record-nya, terus aku nanti bagiin filenya ke grup deh, biar bisa teman-teman cobain ya soal-soalnya. Karena nanti pertemuan selanjutnya kita bakal bahas soal berikutnya. Ini adalah halaman ketiga dari 7 halaman yang aku buat, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalian udah keren ya, masih bertahan sampai sekarang. Oke, tapi aku udah terlanjur bikin quotes, jadi nggak apa-apa. Kita langsung ke quotes. Ini juga udah jam 9. Nah, aku nemu kata-kata bagus banget, teman-teman. Mengubah kebiasaan di masa sekarang demi masa depan memang sulit, tetapi diubah oleh kenyataan di masa depan lebih sakit. Jadi kalian punya pilihan ya. Mau berubah sekarang untuk masa depan, ya, emang susah, atau kalian mau diubah oleh kenyataan di masa depan. Oke, pilihannya di tangan kalian. Aku sendiri juga masih dalam proses belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari tadi masih banyak salah atau kurangnya, aku juga minta maaf ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa semakin menambah wawasan kita, pemahaman kita, membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, marilah kita akhiri juga dengan doa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Aku sangat mengapresiasi kehadiran kalian di Zoom pada malam hari ini. Semoga dengan usaha kalian, ya, Tuhan bisa semakin memperlancar, mempermudah jalan kalian menuju kesuksesan di bidang yang diinginkan. Oke teman-teman, Zoom pada malam hari ini aku akhiri. Terima kasih. Ini jadinya nanti bakal ada pertemuan kedua ya di hari Minggu. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.